Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Manajemen, kelompok 1, kelas 5A, akan mempresentasikan materi diskusi kami, yaitu Balance Scorecard. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Gesi Vanida Husna, kemudian ada rekan saya, Nama saya Salsabila Quratul Aini. Saya Vito Alfianto. dan rekan kami satunya, yaitu Rizky Firmansyah, yang sedang berhalangan hadir pada hari ini. Untuk materi yang akan dibahas, yaitu ada pengertian, konsep, dan sejarah balance scorecard. Kemudian ada sistem pengukuran yang mengarahkan kinerja. Kemudian sistem manajemen yang strategik, pengukuran kinerja dengan balance scorecard, manfaat balance scorecard, keunggulan balance scorecard, faktor-faktor yang memacu kebutuhan perusahaan untuk mengimplementasikan balance scorecard, dan mengapa perlu menerapkan balance scorecard. Selanjutnya akan dibahas oleh Salsabila. Baik, pengertian dari kata balance atau berimbang berarti adanya keseimbangan di antara empat perspektif dalam BSC yang mencakup perspektif keuangan atau finansial, perspektif pelanggan atau customer, dan juga perspektif proses bisnis internal atau internal business process. Pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Kata scorecard adalah kartu untuk mencatat skor performance organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Sejarahnya, awal mula tahun 1990-an, Kaplan dan Norton memperkenalkan balance scorecard dalam artikel mereka di Harvard Business Review pada tahun 1992 yang menekankan pentingnya mengukur kinerja organisasi tidak hanya melalui indikator keuangan tetapi juga faktor-faktor non-keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang. Pada tahun 2000-an, BSC berkembang menjadi alat yang lebih komprehensif dengan penambahan elemen-elemen seperti inisiatif strategis dan program pengukuran kinerja. Ini memungkinkan organisasi untuk lebih fleksibel dalam mengadaptasi balance score sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Dengan kemajuan teknologi informasi, banyak organisasi mulai menggunakan BSC secara lebih efektif, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengukuran kinerja. Selanjutnya ada sistem pengukuran yang mengarahkan kinerja. Kinerja sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Penilaian kinerja suatu unit organisasi bisnis yang menerapkan perspektif balance scorecard adalah yang pertama finansial atau keuangan, yang kedua pelanggan, ketiga proses bisnis internal, dan proses pelayanan purna jual. Perspektif keuangan atau finansial. Perusahaan tetap mendapatkan perhatian penting karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi yang disebabkan oleh tindakan manajemen yang menunjukkan seberapa hasil yang dapat secara maksimal. Selanjutnya ada perspektif pelanggan. Jika perusahaan ingin mencapai kinerja keuangan yang memuaskan dan unggul dalam jangka panjang, harus menciptakan dan menjanjikan suatu produk dan jasa yang bernilai lebih bagi konsumen. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Proses ini sebagai rantai nilai atau generic value chain model yang diperkenalkan oleh Michel A. Porter dan berakhir pada tujuan perusahaan adalah kepuasan pelanggan.
Yang terakhir ada perspektif proses pelayanan purna jual. Proses ini garansi dan aktivitas perbaikan, proses pembayaran jika pelanggan menggunakan kartu kredit, serta perlakuan untuk barang yang dikembalikan atau rusak dan menggunakan pengukuran waktu sejak adanya keluhan yang masuk dari pelanggan sampai keluhan tersebut diselesaikan dengan baik. Selanjutnya dijelaskan oleh Jessica. Oleh Vito Alfiato. Selanjutnya ada sistem manajemen strategi. Penerapan balance scorecard dari tahun ke tahun mengalami pengayaan manajerial. Banyak yang menerapkan konsep ini mendapatkan manfaat bahwa adanya gap antara strategi jangka panjang dengan tindakan jangka pendek yang selama ini ada dapat diatasi dengan balance scorecard. Menurut menurut Kapian dan North, balance scorecard membantu manajemen melakukan 4 proses manajemen baru yang menghubungkan antara strategi jangka panjang dengan tindakan jangka pendek. Keempat prosesnya itu ada yang pertama itu menerjemahkan visi dan strategi, membantu para manajer membangun suatu konsekuensi di sekitar strategi perencanaan dan penetapan, memungkinkan entitas untuk mengintegrasikan bisnisnya dengan rencana keuangan. Yang keempat, umpan balik dan pembelajaran, memberi entitas kapasitas untuk apa yang disebut dengan pembelajaran strategi. Yang kedua, pengukuran kinerja dengan balance scorecard. Pengukuran kinerja dengan balance scorecard adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 4 perspektif. Balance scorecard merupakan kerangka kerja manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Dengan menggunakan balance scorecard, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan, kepuasan pelanggan, dan perkembangan usaha secara menyeluruh. Ada keempat perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama itu perspektif keuangan. Balance scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI atau return on investment. Karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari laba. Tolak ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk menganalisis dan membandingkan perusahaan. Yang kedua itu ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan difokuskan pada bagaimana organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Mengetahui pelanggan dan harapan mereka tidaklah cukup. Suatu organisasi juga harus memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Yang tiga, perspektif usaha internal dan proses produksi. Karyawan yang melakukan pekerjaan merupakan sumber ide baru yang terbaik untuk proses usaha yang lebih baik. Hubungan pemasok adalah kritikal untuk keberhasilan, khususnya dalam usaha eceran dan perakitan manufacturing. Perusahaan dapat berhenti berproduksi apabila terjadi masalah dengan pemasok. Yang keempat itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk tujuan inisiatif, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memfokuskan pada kemampuan manusia. Tolak ukur kunci untuk menilai kinerja manajer adalah kepuasan karyawan, referensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Kepuasan karyawan mengakui bahwa moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, mutu, kepuasan pelanggan, dan, dan ketanggapan terhadap situasi. Yang selanjutnya ada manfaat dari scorecard bagi perusahaan.
Yang pertama yaitu menjelaskan serta mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, meningkatkan efektivitas manajemen dalam mengambil keputusan dengan melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan, seperti pelanggan, proses bisnis internal, dan belajar dan bertumbuh. Yang ketiga, memudahkan manajemen dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun keunggulan dari konsep balance scorecard dalam perencanaan strategik adalah mampu menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah komprehensif. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategik, yaitu dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, kemudian meluas pada perspektif non-keuangan, yang meliputi ketiga perspektif yang lain, seperti pelanggan, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan yang menghasilkan manfaat berikut ini. Yaitu manfaatnya menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berkesinambungan, serta meningkatkan kemampuan organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Keunggulan yang kedua adalah koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat atau causal relationship di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam perspektif dan keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keunggulan ketiga adalah berimbang. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan. Selanjutnya ada terukur. Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Balance scorecard mengukur sasaran-sasaran strategik yang sulit untuk diukur. Selanjutnya, faktor-faktor yang memacu kebutuhan perusahaan untuk mengimplementasikan balance scorecard. Yang pertama, lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dan turbulen, serta yang kedua, sistem manajemen yang tidak pas dengan tuntutan lingkungan bisnis. Alasan mengapa perlu menerapkan balance scorecard. Yang pertama, mengimplementasikan visi dan misi organisasi. Yang kedua, untuk rencana bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, fokus pada kinerja masa depan. Dan yang kelima adalah meningkatkan komunikasi organisasi. Selanjutnya ada contoh soal perspektif keuangan atau financial perspective. PT Paguyuban menggunakan ROI sebagai salah satu indikator kinerja keuangan. Berikut data keuangan untuk tahun 2023. Diketahui laba bersih sebesar 500 juta dan total investasi sebesar 2 miliar. Hitunglah ROI untuk tahun 2023. Penyelesaiannya, rumus dari ROI sendiri adalah laba bersih dibagi total investasi kemudian dikali 100%. Maka dari itu 500 juta dibagi 2 miliar dikali 100% adalah 25%. Contoh kedua, contoh soal perspektif pelanggan atau customer perspektif. PT Paguyuban ingin mengukur kinerja perspektif pelanggan dengan melihat tingkat pemerolehan pelanggan. Berikut data yang tersedia untuk tahun 2023. Jumlah pelanggan baru yang diperoleh yaitu 1.200 pelanggan, kemudian total pelanggan potensial yang ditargetkan yaitu 5.000 pelanggan. Hitunglah tingkat pemerolehan pelanggan atau customer acquisition rate. Nah, menghitungnya adalah dengan cara jumlah pelanggan baru dibagi total pelanggan potensial dikali 100%, yaitu 1.200 dibagi 5.000 dikali 100%, hasilnya adalah 24%. Selanjutnya, soal nomor 3, contoh soal perspektif usaha internal dan proses produksi. PT Paguyuban ingin mengevaluasi efisiensi proses produksinya sebagai bagian dari kinerja perspektif bisnis internal. Berikut data yang diproduksi, yaitu total unit yang diproduksi sebesar 10.000 unit, waktu yang diproduksi adalah 2.500 jam. Hitunglah tingkat efisiensi operasi dengan menghitung jumlah unit yang dihasilkan per jam. Menghitungnya adalah dengan cara total unit yang tidak cacat dibagi dengan total unit yang diproduksi, yaitu 10.000 dibagi 2.500, dan dihasilkan 4 unit per jam.
Contoh soal terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. PT Paguyuban ingin mengevaluasi tingkat retensi karyawan sebagai indikator kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berikut data tahun 2023. Jumlah total karyawan pada awal tahun yaitu 500 orang. Jumlah karyawan yang meninggalkan perusahaan selama tahun tersebut yaitu 50 orang. Hitunglah tingkat retensi karyawan. Menghitung tingkat retensi karyawan dengan cara jumlah karyawan yang bertahan dengan cara jumlah total karyawan awal dikurang dengan jumlah karyawan yang meninggalkan perusahaan, maka akan didapatkan jumlah karyawan yang bertahan, yaitu 500 dikurang 50 sama dengan 450.000. Tingkat retensi karyawan dalam bentuk persentase, jumlah karyawan yang bertahan dibagi dengan jumlah total karyawan pada awal tahun dan dikali 100%, yaitu 450 dibagi 500 dikali 100% yang hasilnya adalah 90%. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.